Selamat datang di podcast Orang Kita. Kita masyarakat Purba selalu bersyukur memiliki putra-putri terbaik di bidangnya. Baru saja selesai studi doktoral di bidang filsafat politik lingkungan hidup. Pater Dr. Bastian Limahekin, SVD. Saat ini menjadi pengajar dan peneliti pada Institut Filsafat Teknologi Kreatif IFTK Ledelero. Institut yang sudah berusia puluhan tahun, sebelumnya bernama STFK Ledelero. Apa pasalnya seorang pastor SVD menekuni studi di bidang politik, filsafat politik, lingkungan hidup? Kita akan ngobrol dengan Pater Bastian Limahekin yang juga seorang yang menerjemahkan sejumlah buku, termasuk buku antara lain buku Filsafat Ilmu Sosial dan Filsafat Politik, terjemahan dengan penulis dari Pak Jonathan Floyd. Kami perlu sampaikan rekan-rekan podcast Orang Kita bahwa Pater Bastian Limahekin adalah pastor SVD, menamatkan studi pada S1 Filsafat STFK Ledelero, kemudian melanjutkan bidang studi S2 dan di 2023 baru saja lulus dari Institut Filsafat Leuven di Belgia, berkaitan dengan doktor di bidang filsafat politik lingkungan hidup. Beliau menekuni juga John Rawls dan Habermas untuk ilmu politik filsafat kontemporernya, dan topik-topik yang dikuasai beliau adalah topik filsafat, topik politik, topik lingkungan hidup, topik-topik berkaitan dengan ekologi. Demikian pengantar singkat saya tentang Pater Bastian. Semoga pas Pater Bastian, atau ada yang perlu koreksi nih Kakak Pater? Pas, Pak Nando. Terima kasih banyak. Kakak Pater, senang sekali Kakak Pater berkenan menerima undangan podcast Orang Kita untuk kita ngobrol, nanti banyak berkaitan dengan lingkungan, juga ada sedikit selingan dengan isu-isu politik, filsafat politik. Kakak Pater, ini nih kapan pertama kali menyenangi atau ingin terjun di bidang filsafat politik, terutama khususnya lingkungan hidup nih Kakak Pater? Begini Haji Nando, ini ceritanya agak panjang ya, tapi latar belakangnya saya perlu jelaskan biar ini bisa dipahami dengan lebih jelas. Saya ini awalnya orang sains aja. Saya orang sains sebenarnya, karena waktu kecil di rumah SD itu Bapak ajar kami tiap malam matematika. Bapak itu seorang yang gila matematika. Sementara unsur humanioranya itu saya dapat dari mama yang gila buku, kutub buku. Tetapi pengaruh Bapak lebih kuat. Dan Bapak itu selalu bilang bahwa kami ini anak-anaknya itu harus tahu matematika, dan paling bagus ilmu-ilmu eksakta itu kami harus kuasai. Karena semacam diindoktrinasi oleh orang tua seperti ini, waktu masuk ke seminari Hokeng, Haji, itu saya memilih kelas A2, kelas biologi, yang kerjanya cakar matematika, fisika, kimia, belajar biologi. Jadi itu yang sains itu yang sebenarnya menjadi latar belakang pertama minat saya yang pertama. Nah, tetapi karena mau jadi pater, harus tahu filsafat aja ya. Jadi mau tidak mau saya harus belajar filsafat di Ledelero, masuk ke Ledelero. Dan di Ledelero ini karena latar belakang saya sains tadi, di cabang filsafat yang saya senangi itu yang ada hubungannya dengan sains, itu epistemologi, itu filsafat pengetahuan, dan filsafat ilmu pengetahuan. Jadi dua cabang filsafat ini yang saya paling senangi karena dekat sekali dengan latar belakang awal saya sains, yang biologi itu aja. Nah, terus saya itu sebenarnya tidak tertarik politik, karena di rumah Bapak bilang politik itu kotor, ya itu Bapak bilang orang tua yang politik kotor, jadi jangan masuk ke politik, dan jangan pernah kotak-katik politik. Oke. Jadi saya itu sampai di Ledelero itu tidak tertarik politik aja, tidak, sama sekali tidak. Nah, saya tertarik politik itu maksudnya bukan lewat ilmu politik atau filsafat politik, tetapi lewat teologi politik. Nah, karena waktu itu Pater Budi Kleden, dia sudah mulai ini awalnya, dan kemudian tapi yang terutama itu saat saya
OTP, itu praktek di Amerika Serikat itu saya praktek di paroki orang hitam aja, paroki kulit orang kulit hitam, paroki. Dan sebelum turun ke paroki selama 1 tahun itu saya sempat baca satu buku teologi, judulnya itu God of the Oppressed, itu ditulis oleh seorang teolog Protestan, teolog pembebasan namanya James Cone. Dan dia menganyam seluruh teologinya itu dalam buku itu begitu indah dengan bahasa yang bagus, dan menganyam itu dari bahan-bahan kehidupan orang-orang kulit hitam. Termasuk mereka punya folklore, mereka punya bahasa, mereka punya musik, mereka punya puisi, semuanya. Termasuk reggae juga di dalamnya. Itu yang bikin saya tertarik politik, dan saya tertarik karena buku ini itu sebenarnya adalah teologi politik pembebasan orang-orang hitam. Saya tertarik dari situ aja. Nah, saat kembali ke Delaro, itu saya ikut juga 1-2 kegiatan advokasi oleh GPIC Provinsi SVDND. Ya saya tertarik, akhirnya sedikit mulai minat muncul. Nah, waktu dikirim ke London untuk mulai studi di SOAS, itu saya mulai berpikir bidang apa yang saya mau ambil, karena SVD Serikat ini memberikan kebebasan memilih. Dan waktu itu di Delaro, di antara dosen-dosen itu yang filsafat politik itu belum ada, yang sejauh saya tahu waktu itu. Dan juga karena minat isu-isu politik advokasi itu, saya akhirnya memutuskan untuk saya tekuni filsafat politik. Itu mulai tahun 2008 aja. Itu di SOAS. Dan saya tanya dosen saya, dan dia bilang kalau mau mulai untuk abad 20, 21 yang paling besar itu John Rawls. Jadi saya mulai dengan John Rawls. Sesudah selesai di situ saya pindah ke Leuven, mulai dari S1 lagi, sesudah itu S2 kedua pertama, S2 kedua, saya tulis tentang Rawls. Jadi selama dari 2008 sampai 2014 itu saya baca Rawls. Nah, sudah itu 2014 saya selesai dengan S2, mau dipanggil pulang ke Delaro untuk kembali mengajar. Itu Peter Otto Gusti, ketua sekolah itu katakan, Bastian, tolong siapkan bahan untuk mengajar filsafat lingkungan hidup. Nah, oke, saya mulai siapkan selama 3 bulan terakhir di Leuven, saya siapkan. Tetapi saya lihat ada peluang beasiswa dari sekolah, kampus untuk S3. Jadi saya lamar, dan saya bilang, kenapa saya tidak padukan filsafat politik dan isu ekologi? Nah, akhirnya saya mulai baca literatur, dan saya temukan satu disiplin baru yang namanya ini aja, filsafat politik lingkungan hidup. Itu filsafat, cabang filsafat yang mungkin masih yang paling muda, umurnya baru 40-an tahun. Dia mulai muncul akhir 1987, 88. Jadi masih baru. Nah, ini yang bikin saya tertarik dengan ilmu ini, karena saya ingin padukan 2 hal ini. Kemudian juga kenangan masa kecil di kampung indah dengan gunung, laut, itu yang bikin saya tertarik ini. Nah, akhirnya saya putuskan ini yang saya ambil untuk disertasi S3 Aji. Dan itu disertasi saya itu judulnya demokrasi deliberatif dan environmentalism, ya, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, itu aja. Itu tuh, disertasinya kakak tadi berarti fokus tentang isu demokrasi dan isu lingkungan dipadukan. Memang apakah ada hubungan filosofis dan ekologis antara demokrasi, tata pemerintahan dengan ekologi, kakak Pater? Ada, dan hubungannya itu dekat sekali. Karena apa? Disertasi saya ini sebenarnya filsafat politik, tetapi filsafat politik tentang lingkungan hidup. Dan ini kita mesti tahu semua tema yang ada dalam filsafat politik, tentang kekuasaan, tentang legitimasi, tentang keadilan sosial, tentang demokrasi. Pokoknya tema-tema yang dibahas dalam filsafat politik itu kita harus tahu supaya bisa berfilsafat politik lingkungan hidup. Nah, tema-tema seperti demokrasi, keadilan sosial itu Aji, itu kalau kita lihat itu hanya sebagai secara antroposentris, kita lihat hanya sebagai relasi antar manusia dalam komunitas politik, itu dia punya outputnya, analisis kita dan aksi kita tuh beda dengan kalau kita analisis secara filosofis dengan memasukkan unsur entitas lain selain manusia, pohon, hutan, binatang lain itu ke dalam kita punya refleksi filosofis dan kita punya analisis. Karena kalau antar manusia itu kita hanya memikirkan kebaikan manusia dan kita anggap alam itu sebagai sarana untuk kita pakai untuk kebaikan kita. Tetapi kalau kita masukkan ekologi sebagai satu entitas yang
yang perlu kita pertimbangkan itu dia punya pemahaman kita tentang keadilan sosial, demokrasi itu sudah lain sekali aja, karena keadilan itu bukan hanya keadilan sosial manusia, tetapi keadilan ekologis, bahwa yang keputusan kita, kebijakan publik kita, cara hidup kita itu bukan adil untuk kita sesama manusia, tetapi juga adil untuk hewan ini, untuk pohon, untuk danau, untuk laut, untuk samudra kita. Menarik nih Kak Fatir. Artinya manusia tidak lagi menjadi pusat atau center dari segala urusan di bumi ini, tapi juga harus mempertimbangkan bumi. Di situ bumi berarti ada hak asasi buminya yang harus diperjuangkan, yang dipahami oleh manusia selaku aktor utama yang menggawal atau mengurus bumi ini. Kira-kira begitu Kak Fatir? Iya, itu benar Aji, itu intuisi filosofis yang sangat tepat ya. Dan memang manusia itu kita selama ini kan kita dikuasai oleh paham yang disebut antroposentrisme ya. Kita melihat bahwa kita ini pusat segala-galanya. Kita itu karena kita punya kebudayaan, kita punya agama, itu sangat menekankan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu ya. Karena juga termasuk menyangkut penafsiran kitab suci juga atas cara ini dan bukan cara ini. Itu semua ada hubungan semua dengan agama. Nah, antroposentrisme itu lihat manusia sebagai pusat. Tetapi yang mau diperkenalkan sekarang setelah kita alami krisis dan setelah kita sadar bahwa ternyata krisis ini salah kita, salah cara pikir kita yang mempengaruhi cara bertindak kita. Jadi kita harus ubah mindset ini, Aji. Dan kemudian diperkenalkan itu istilah ekosentrisme ya. Itu bahwa manusia itu bukan satu-satunya, tapi dia itu salah satu sekalipun penting dari entitas yang membentuk seluruh kehidupan ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu paling penting. Ya kita tuh memang penting, tetapi ada hal lain juga yang sama pentingnya dengan kita. Dan yang perlu kita jaga juga bukan hanya karena kita mau supaya kita hidup sejahtera, tetapi juga kita mau agar ini barang-barang berharga juga pada dirinya sendiri, bukan hanya karena mereka melayani kebutuhan kita. Jadi begitu Aji. Dan kalau kita belajar filsafat politik lingkungan hidup itu kita lihat isu-isu filsafat politik seperti demokrasi, keadilan sosial itu sudah lain sekali. Keadilan sosial misalnya atau demokrasi misalnya, kita bikin demokrasi ini kan pembuatan keputusan ya. Itu kita tidak hanya memasukkan manusia sebagai komponen dalam pembuatan keputusan, tetapi juga kita masukkan itu unsur-unsur yang mungkin bisa kita masukkan. Misalnya, bahkan ini sesuatu yang mungkin kita anggap masih gila aja ya, masih di luar jangkauan imajinasi kita yang paling liar sekalipun aja. Itu misalnya apakah dalam pembuatan kebijakan publik misalnya atau kebijakan komunitas kita masukkan misalnya binatang, pohon, laut. Tapi mereka kan tidak bisa berbicara aja. Jadi bagaimana caranya supaya mereka tuh bisa masuk? Nah ini kan kita bisa pakai metode yang sudah dipakai dalam ilmu politik juga sebenarnya. Tentang bagaimana sistem representasi. Kita meminta orang-orang yang punya keprihatinan dan punya rasa cinta kepada entitas non manusia ini untuk mewakili mereka masuk dalam ini kita. Deliberasi atau ini ke pembuatan kebijakan kita. Begitu aja, sehingga komponennya sudah beda. Siap. Oh, jadi masih jauh ya, artinya dalam konteks ya kita sepanjang ratusan tahun atau ribuan tahun ini antroposentris tadi, manusia sebagai pusat, yang kemudian sekarang dengan situasi COVID-19 misalnya ada kritik terhadap manusia yang kemudian selalu menjadikan dia sebagai pusat, yang kemudian Tuhan menciptakan atau alam menciptakan sebuah peristiwa yang disebut COVID-19, kita disadarkan, diingatkan bahwa ketika kita hanya fokus pada diri kita, yang terjadi adalah kesia-siaan belaka. Kita diserang sebuah pandemi yang 3 tahun berturut-turut dalam situasi yang luar biasa, mengkhawatirkan kita sebagai penghuni bumi. Lalu didoronglah kita ke ekosentrisme, artinya yang kemudian di situ ada hak asasi bumi yang harus kita. Kira-kira Fatir bisa jelaskan soal hak asasi bumi ini yang perlu terminologi ini perlu disampaikan kepada publik bahwa bukan hanya hak asasi manusia, tapi perlu ada hak asasi bumi. Hak asasi bumi ini memang satu konsep yang untuk kita memang belum biasa, untuk itu hanya konsep yang sudah bisa diterima dan diperhatikan oleh segelintir orang, tetapi itu konsep yang perlu kita perkenalkan dan kita kembangkan. Karena hanya memang kesulitannya itu bahwa kita selama ini pikir hak asasi itu hanya untuk manusia. Nah,
ini sebenarnya konsep ini diperkenalkan sudah sejak tahun 1972 oleh seorang ahli hukum Amerika Serikat, namanya itu Christopher Stone dari Universitas Southern California. Dia tuh tulis satu artikel di jurnal hukum yang judulnya bahasa Inggrisnya itu Should Trees Have Standing? Artinya, apakah pohon-pohon ini sebaiknya atau hendaknya punya hak-hak dan status legal yang dijamin oleh hukum seperti hak-hak manusia dijamin oleh hukum? Dan jawaban dia itu sangat positif dan tegas. Aja dia bilang perlu, dan itu kita untuk sementara itu memang perlu proses masih lama ya. Jadi kita perlu mencari jalan untuk itu, dan dianjurkan itu bahwa kita memakai sistem perwakilan tadi, Aji. Jadi orang yang punya keprihatinan dan rasa cinta pada bumi ini, mereka itu menjadi semacam penjaga. Dan orang yang menegakkan hak-hak itu saat hak-hak bumi itu elemen di dalam entah binatang, entah pohon-pohon, hutan, laut, sungai, mata air. Itu misalnya hak mereka itu dilanggar misalnya dalam bentuk polusi penebangan yang tidak kemudian dicarikan pengganti untuk tanam pohon yang baru seperti itu aja ya. Betul. Jadi tapi sebenarnya ini bukan hal yang belum pernah dilakukan. Itu ada negara yang sudah punya hukum ini. Bhutan misalnya. Dan kalau tidak salah beberapa tempat di India itu mereka sudah bikin ya. Mereka sudah praktekkan bahwa mata air ini itu punya hak. Jadi kalau seseorang kotori mata air atau tebang hutan yang bikin air kering, dia akan kena sanksi hukum seperti ketika dia melanggar hak manusia. Itu sudah ada. Sudah ada praktek seperti itu, tapi itu belum menjadi praktek umum aja. Tapi itu bukan suatu hal yang di luar kesanggupan kita untuk merealisasikannya. Hanya bahwa kita perlu memikirkan dengan seksama dan tepat, jeli, itu kira-kira jenis hukum seperti apa, sehingga hukum itu tidak membuat kita sulit juga untuk misalnya mengusahakan kesejahteraan juga manusia, salah satu entitas dari alam ini. Misalnya hukum itu membuat sekian sehingga kita ini tidak bisa misalnya bikin rumah karena kayu tidak ada, itu kita kesulitan ya. Yeah. Karena bagaimanapun juga aspek kebutuhan manusia juga sebagai satu entitas itu perlu diperhitungkan juga. Nah, sehingga hukum itu perlu hukum yang menjamin hak asasi, misalnya entitas non manusia, benda-benda non manusia atau bumi, itu harus dipikirkan betul-betul seksama supaya tidak malah menyulitkan manusia. Karena akan menyulitkan manusia itu kita punya usaha untuk melindungi alam itu akan istilahnya akan memukul kembali kita punya usaha dan menjadi sebuah usaha kontraproduktif. Jadi itu undang-undangnya itu harus dipikirkan sekian sehingga, dan saya untuk yang ada di pikiran saya itu mungkin undang-undang itu kita aplikasikan secara selektif, misalnya untuk hal yang penting, misalnya kalau pohon yang usianya ratusan tahun dan penting itu jangan disentuh, atau mata air yang penting jangan disentuh. Tapi pohon yang misalnya kita sudah bisa tebang, kita tebang, tetapi tanam gantinya, dan pikirkan tanam tuh sekian sehingga kecepatan tumbuh itu bisa menyediakan kita oksigen yang cukup dan juga menggantikan pohon yang sudah kita tebang itu. Sehingga itu bukan tidak mungkin aja, tapi kita mesti pikirkan dengan baik secara bersama dalam komunitas politik, entah pada level mana saja. Siap. Kakak, menarik tadi Kakak menyebut Bhutan sudah menerapkan penghormatan terhadap hak asasi bumi, dan kita tahu Bhutan itu berdasarkan berbagai macam indikator, survei dan lain-lain, dia adalah satu atau negara tertinggi tingkat kebahagiaan penduduknya. Artinya bisa jadi ada korelasi antara penghormatan terhadap bumi dengan keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem yang kemudian menghadirkan rasa kebahagiaan pada manusia warga negara Bhutan tadi. Itu kita bisa bicara teman-teman. Saya ingin masuk ke pertanyaan berikut Kakak Pater. Berkaitan dengan penghormatan kita terhadap bumi, dan orang bilang bumi ini rusak karena keserakan manusia. Manusia yang terlalu berlebih-lebihan untuk kepentingan dirinya, kemudian menjadikan bumi ini hanya sebagai alat sarana buat dirinya. Sehingga Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa bumi ini sebenarnya cukup untuk 7 generasi, tapi tidak pernah cukup untuk 7 orang manusia serakah. Keserakan ini yang dikritik oleh banyak pihak, sehingga kita pun dikatakan
jika ingin menghormati bumi ya yang dilakukan adalah pertobatan ekologis. Bagaimana Kakak Pater? Aji, saya setuju 100% dengan apa yang Gandhi katakan itu ya. Saya setuju 100%. Memang keserakahan itu menjadi salah satu penyebab utama dari krisis ekologi kita ya. Itu bentuknya itu bisa dalam bentuk konsumerisme, kita mau beli terus. Beli terus padahal ada yang bisa didaur ulang. Nah, artinya kita sudah punya satu, kita tidak butuhkan, tapi kita beli lagi. Jadi kita semacam kehilangan mata untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kita tahu bahwa itu kita tidak butuh, tetapi kita ingin dan kita beli sehingga menjadi tumpukan barang-barang, kemudian itu kemudian jadi sampah ya. Dan itu banyak dari barang itu yang tidak bisa didaur ulang dan itu merusak lingkungan. Nah, tentang penyebab dari keserakahan ini aja ya, dijawab secara filosofis ya. Itu kalau kita mau lihat filosofisnya sebagai filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan, jawaban pendeknya mungkin itu kita tidak bijaksana atau kita kurang bijaksana ya. Itu pertanyaan jawaban yang paling singkat atas pertanyaan Aji tadi ya. Secara filosofis ya. Tetapi bisa juga filsafat ini kan dianggap sebagai semacam ibu dari banyak ilmu ya. Sosiologi, psikologi, antropologi, itu ilmu-ilmu itu juga bisa membantu kita menjawab apa yang menjadi akar keserakahan ya. Tetapi kalau kita mau menjawab secara filosofis itu mungkin ada banyak jawaban di luar sana, tapi yang saya ada di kepala saya ini ada satu yang namanya kita sebut akrasia. Akrasia itu bahasa sederhananya begini, Aji. Itu kita secara intelektual, secara rasional kita tahu bahwa tindakan yang terbaik, keputusan terbaik itu ini. Misal keputusan A. Tetapi kita punya kehendak terlalu lemah sehingga kita tidak ikut ini, kita bikin yang sebaliknya. Sehingga akrasia itu kalau diterjemahkan dengan bahasa sederhana itu kelemahan kehendak. Jadi secara semacam ada disonansi antara yang logis, yang pikiran logis kita dan kehendak kita. Pikiran logis kita bilang untuk kita hidup baik ini kita perlu perhatikan ekologi hal lain selain manusia juga. Ekosistem, air, danau, tumbuh-tumbuhan semua. Kita secara sains, secara ilmu pengetahuan, secara logika kita tahu bahwa itu benar, itu harus kita lakukan. Tetapi kehendak kita terlalu lemah untuk ikuti itu karena dia menimbulkan banyak ketidaknyamanan untuk kita yang sudah nyaman. Sehingga itu disebut akrasia, Aji. Itu karena daging juga lemah kali ya. Untuk saat ini salah satu jawaban sementara dari aspek dari ilmu filsafat ya, itu akrasia, itu disonansi antara pemikiran logis kita dan kehendak kita. Kita tahu bahwa ini baik, benar kita harus buat, harus pilih ini, tetapi kita tidak pilih itu, kita buat yang sebaliknya. Kehendak yang lemah yang membuat kita serakah dan kemudian bumi ini tidak cukup untuk menopang kita. Saat ini 8,1 miliar penduduk bumi dan makin terus bertumbuh dan tidak tahu di angka berapa yang dianggap layak untuk penduduk bumi ini, Kakak Pater. Siap. Kakak Pater, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Kak Pater membidangi politik, filsafat politik lingkungan itu. Kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa ada hubungan sebab akibat, kausalitas antara para pengambil kebijakan di level pemerintahan dengan situasi ekologi. Kita tahu bahwa dalam tata pemerintahan ada berbagai macam jenis sistem pemerintahan. Ada monarki absolut, monarki konstitusional, kemudian ada demokrasi, oligarki, macam-macam lagi. Setiap pilihan-pilihan sistem pemerintahan tentu berdampak terhadap ekologi dan lain-lain. Kira-kira yang paling pas secara ekologi, yang paling pro green, itu kira-kira tata pemerintahan yang mana nih, Kak Pater? Ini salah satu pertanyaan yang paling cerdas saja. Saya senang sekali dapat pertanyaan ini. Menurut saya begini aja. Semua bentuk pemerintahan ini itu punya potensi untuk menjadi bentuk pemerintahan hijau dan menghasilkan kebijakan hijau, perlindungan ekologi. Jadi misalnya itu tirani dia bisa
dia seorang atau diktator misalnya, dia bisa dengan dia paksa penduduknya untuk tanam pohon misalnya, atau jangan rusak, kalau rusak kalian akan diperlakukan sangat buruk ya. Jadi menurut saya itu semuanya bisa bisa menjadi atau punya peluang untuk mengakomodasi nilai hijau aja. Hanya masalahnya ini yang penting itu dalam kehidupan komunitas politik kita pada level apapun juga, entah desa, kabupaten, provinsi, negara, itu ada banyak nilai politik ya, politik nilai yang menurut kita itu yang kita rasa bahwa kita butuhkan untuk bisa hidup baik sebagai satu komunitas politik ya. Dan nilai itu perlindungan ekologi hanya salah satunya. Ada nilai lain, hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan juga untuk kebijakan publik itu efektivitas implementasikan aja ya, itu juga penting kan. Apakah kita kebijakan ini di lapangan jalan atau tidak, itu juga kita anggap sebagai hal penting yang perlu kita pertimbangkan dalam komunitas politik kita. Nah, masalahnya itu dalam kebijakan publik kita dan hidup kita sebagai suatu sebuah komunitas politik, itu nilai ini itu kadang-kadang saling berbenturan, bukan hanya berbeda, bertentangan, tapi berbenturan, dan satu menyepak keluar yang lain ya Aji ya. Dan jadi kita harus betul-betul punya skill untuk mencari keseimbangan semuanya. Nah, ini yang masalahnya. Ini kalau kita cari keseimbangan nilai yang saya sebut tadi itu ada 5 itu termasuk perlindungan ekologi, itu tirani tidak bisa. Oligarki tidak bisa. Tirani kan hak asasi manusia tidak bisa. Nah, dan oligarki juga itu bisa menjadi tirani, bisa menjadi rezim diktator, bisa, semua itu bisa menjadi rezim diktator yang tidak menghargai hak asasi manusia, tidak peduli dengan demokrasi, dan kemudian hanya memberikan perhatian keadilan sosial itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, semua bentuk pemerintahan yang Aji sebut tadi, menurut saya itu yang paling bisa mengakomodasi itu demokrasi, sekalipun tidak sempurna ya. Karena dia itu hak asasi manusia secara minimal, dia ini keadilan sosial itu dalam hak asasi manusia itu dijamin, demokrasi dijamin. Jadi sekalipun demokrasi ini itu bentuk pemerintahan yang tidak sempurna, tetapi dibandingkan semua yang Aji sebut tadi, dia yang paling baik lah, minus malu dari semuanya. Karena dia bisa dan paling mampu dari semua bentuk pemerintahan itu mengakomodasi hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, perlindungan ekologi, dan bisa dia memungkinkan kita itu bisa untuk berdebat, berpikir bersama untuk kira-kira kebijakan mana yang paling pas di lapangan, efektivitas implementasi. Demokrasi itu menurut saya itu paling akomodatif. Siap. Demokrasi per hari ini, sebelum ada siapa tahu di masa depan, kan kita belajar filsafat, selalu ada kemungkinan, dan itu ada ruang di filsafat bahwa bisa jadi ada sebuah kan kita sudah sekian ratus tahun ini bergantung dengan berbagai macam dinamika sistem pemerintahan. Saat ini yang dianggap minus malum adalah demokrasi. Kita bisa jadi dalam sekian kita mengenal dan mempraktekkan demokrasi, ada satu titik di mana wah ternyata ada satu bentuk baru yang mungkin kita belum punya nama untuk itu, tapi bisa jadi itu lebih pas buat manusia, pas juga buat ekologi. Kakak Pater, kita lanjut. Kakak Pater, ini menarik nih. Seru obrolan kita sore ini. Kakak Pater mengajar di IFTK Ledelero, dosen dan peneliti. Kira-kira hal lain yang juga, ini kan semacam kesadaran untuk tadi memahami ekologi dan lain-lain. Ini kan bukan hanya buat mahasiswanya Kakak Pater di IFTK Ledelero, tapi kesadaran yang harus disampaikan kepada semakin banyak orang lagi, baik itu melalui mimbar di khotbah-khotbah hari Minggu, di mana Kakak Pater bertemu atau mimpin misa, tapi bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti apa Kakak Pater yang dalam kaitan dengan sebagai perannya SPD sebagai salah satu serikat yang di dalam GPIC-nya terkandung juga urusan ekologi, Kakak Pater? Ya, memang kalau saya hanya membatasi diri saja di ruang kelas, itu gemanya kecil sekali. Geman yang kecil. Walaupun sebagai orang yang mendalami filsafat politik, saya punya harapan bahwa adik-adik yang saya ajar dengan penuh entusiasme dan dengan penuh cinta kasih ini, itu kemudian entah sebagai imam ataupun sebagai awam di luar, mereka tidak lupa apa yang kita diskusikan, kita omong di kelas nilai perlindungan ekologi.
Itu salah satu harapan saya ya. Tetapi itu kan terlalu kecil, tiap tahun palingan 40 mahasiswa paling banyak ya. Itu terlalu kecil untuk kita ini membuat perubahan ke arah yang lebih ekologis, lebih hijau aja. Jadi saya tuh berpikir itu hal yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama tuh media aja ya. Itu kita tidak bisa harus pakai media. Makanya waktu Aji minta saya awal untuk ini, saya minta waktu untuk berpikir. Saya ini bukan orang yang ini ya, orang yang suka tampil ya sebenarnya ya. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa ini mungkin kesempatan yang diberikan oleh Sang Sabda ya, kita pahami itu sebagai satu kesempatan untuk mewartakan, menjangkau lebih banyak orang. Makanya saya iakan permintaan aja ini ya. Itu yang salah satu media itu yang sangat penting aja. Entah media itu, entah media cetak, media digital atau visual macam ini, itu sangat penting untuk bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Dan sekarang untuk masa kita di mana media digital itu sangat kuat macam ini, itu betul harus kita manfaatkan benar aja. Supaya ide-ide hijau, ide-ide baik ini itu bisa menjangkau semakin banyak orang. Itu dari segi medianya aja ya. Sementara saya juga sadar penuh Aji bahwa untuk perlindungan ekologi ini kita harus kerja dalam jaringan, network, dan jaringan orang-orang yang berkehendak baik ya. Itu untuk saya itu tidak penting agama apa, untuk saya tidak penting. Orang baik, orang kudus, orang suci bisa ditemukan dimanapun saja. Itu saya yakin ya. Dan kita itu perlu menjalin komunikasi, relasi, membangkitkan api di antara kita. Itu satu hal yang baik. Itu orang baik itu bisa LSM, bisa orang pemerintahan. Orang pemerintahan saya yakin ada yang baik, banyak yang baik dan punya betul-betul komit untuk kesejahteraan umum ya bersama. LSM, pemerintahan, institusi pendidikan lain, orang-orang kampung, teman-teman yang aktivis lingkungan, sekalipun yang bukan seiman dengan kita, itu kita perlu dekati, kita perlu diskusikan bersama dengan mereka. Sehingga waktu saya studi di Leuven itu aja, itu beberapa pegiat LSM lingkungan dari Indonesia yang mereka ikut kegiatan di Belgia, saya undang ke rumah kita SVD untuk kita makan bersama, nginap situ, kita diskusi. Karena ini usaha membangun jaringan aja ya. Nah, itu kita tidak tahu ke depan ini seperti apa. Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Itu kan kita selalu membuka kemungkinan orang-orang yang berkehendak baik tadi aja. Siap. Nah, dan tentang LSM ini aja, STF Caldelaro ini itu sudah dibikin ya, sudah dibuat. Itu yang kalau tidak salah 2 minggu lalu itu IF Caldelaro bekerja sama dengan LSM yang bergerak dalam pembudidayaan bambu. Itu menanam bambu di mata-mata air. Itu baru 2 atau 3 minggu lalu. Itu sudah dilakukan. Kemudian dulu GPSCND juga bekerja sama dengan beberapa pegiat lingkungan dari Wahli. Nah, sekarang kita di LPPM ini kita sedang memikirkan cara menggodok, mencari peluang untuk mengembangkan jaringan ini aja ya. Entah jaringan ke pemerintah, entah jaringan ke LSM, jaringan ke kelompok-kelompok ke tani misalnya, orang-orang di kampung, kita punya orang di kampung, lewat entah Pastor Proki atau lewat siapa saja, itu pokoknya segala yang mungkin kita cari untuk kita bisa dapatkan. Perluas network itu, perluas jaringan itu aja. Karena kita tidak bisa kerja sendiri aja. Ini kerja harus dalam jaringan. Dan siapapun saja yang berkehendak baik, kita dekati, kita ajak kerjasama, tanpa peduli engkau agama apa, engkau ideologi apa. Itu yang menurut saya perlu kita lakukan aja. Dan ini kami di EFTK, di LPPM ini kami sedang memikirkan cara bagaimana kami bisa buka jaring itu dengan lebih baik. Kita lihat bagaimana ke depan. Siap. Siapapun berkehendak baik diajak untuk makin pro ekologis ya. Dan tadi kita tahu bahwa serakah tadi itu karena kehendak kita lemah kehendak ini harus diganti dengan berkehendak baik supaya impas lah makin bumi makin sehat, yang sehat juga manusia sebagai penghuni utamanya. Kakak Pater, kita masuk ini para netizen ini, warga milenial, generasi Z nih
mereka nih perlu disampaikan kampanye-kampanye untuk ekologis ini supaya mereka pun tidak begitu serta-merta ketika minum minuman yang lagi kekinian, lalu pakai sedotan sembarang, minuman ganti botol, yang kemudian mereka sendiri pun menjadi yang penting kan gaya, yang penting style, tapi style yang sangat tidak pro sama lingkungan. Kira-kira kepada teman-teman netizen ini, generasi Z ini, kita atau Pater bisa sampaikan hal-hal apa yang paling dasar supaya mereka bisa tahu hal-hal kunci lah menjadi pegangan mereka. Ya, Haji. Memang generasi sekarang nilainya dengan generasi kita ya. Generasi kita dulu dengan buku cetak ini ya. Itu ada adik sekarang itu dengan itu. Dan itu memang masa mereka ya. Itu generasi teknologi digital seperti ini. Dan untuk sampaikan ke mereka ini tentang nilai ekologis ini, kita pakai media ini. Itu kita sampaikan ke mereka bahwa ini media ini kalian pakai, kalian cari informasi tentang ini. Tentang pentingnya ini perlindungan misalnya hutan. Air laut, sungai, danau, lingkungan sekolah, rumah, tanam bunga, tanam pohon. Itu yang medianya sudah ada, informasinya banyak, tinggal cari. Itu salah satunya. Sehingga tidak hanya ke hal-hal yang misalnya tentang fashion, itu memang perlu juga. Tapi ada hal lain juga yang sangat penting yang kita tidak boleh lalaikan. Dan ajakan saya untuk adik-adik yang generasi milenial ini, sesudah baca itu jangan segan-segan, itu bersemangatlah langsung berinteraksi dengan lingkungan. Karena kita ini untuk mencintai lingkungan itu seperti relasi antar manusia. Kita mencintai orang kalau kita dekat, kita sering berinteraksi. Jadi kalau kita mau menyayangi lingkungan ya, mencintai lingkungan, melindungi lingkungan, berinteraksi langsung dengan lingkungan. Itu ikut kegiatan misalnya camping, langsung bersentuhan dengan alam, ikut kegiatan pramuka yang menjelajah bukit-bukit itu bersentuhan langsung dengan alam itu. Kemudian kalau ada air laut, danau, berenang, kita mengalami itu sentuhan langsung dengan alam, dan kita rasakan bagaimana alam itu punya kesegaran, mereka punya cara mengasihi kita yang tidak bisa dibahasakan ya, cara lain. Kita tidak bahasakan, tetapi mereka sebenarnya juga memperhatikan mereka dengan cara bisu ya. Sekalipun itu mereka tidak berkata-kata ya. Dan yang saya rasa penting itu interaksi langsung dengan alam ini aja. Entah lewat pramuka, entah lewat camping atau apapun saja, bersepeda di alam terbuka, jalan di taman, pokoknya bersentuhan langsung ya dengan ini. Itu yang kedua aja. Yang ketiga itu, kita itu bisa mencintai alam kalau kita punya kepekaan, rasa. Dan itu seni sangat penting. Seni, art itu sangat penting. Entah itu seni sastra, entah puisi, entah itu novel, entah itu seni lukis, seni musik. Itu bidang-bidang yang bisa semacam mengasah kepekaan rasa, kepekaan batin kita. Dan kalau biasanya orang-orang yang saya pelajari dalam kuliah saya itu aja, itu orang-orang yang menjadi pelopor gerakan lingkungan hidup, orang-orang yang mengasihi lingkungan hidup, mencintai lingkungan hidup itu orang-orang yang biasanya suka sekali mendaki gunung misalnya, suka camping, suka berenang di laut, atau orang-orang yang sangat kita anggap punya jiwa seni ya. Mereka itu entah musikus, entah penulis puisi, penulis novel, itu orang-orang itu yang punya kepekaan yang sudah diasah baik dengan ini pendidikan humaniora itu. Sehingga menurut saya itu selain interaksi fisik dengan lingkungan langsung seperti saya bilang tadi, kita juga perlu mengasah kepekaan bagian dalam kita, bagian nurani kita, kepekaan rasa kita itu dengan seni itu aja. Siap. Jadi sebelum memahami etika, estetika dulu ya Kakak Pater. Siap. Kita masih bersama Pater Dr. Bastian Dimaikin SPD dalam percakapan podcast orang kita. Sudah setengah jalan. Tadi kita masuk isu lingkungan hidup. Sekarang kita sedikit bergeser masih dalam penguasaan spesialisasi Kakak Pater Bastian, yaitu
filsafat politik. Kita tahu bahwa Kakak Pater Bastian Limaikin juga punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa, sehingga kemampuan itu dipakai untuk menerjemahkan sejumlah literatur Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dua diantaranya filsafat ilmu sosial dan filsafat politik. Filsafat politik ini yang buku saya pegang ini karya dari Jonathan Floyd, kemudian diterjemahkan oleh Pater Bastian pada saat beliau sedang ngambil S2 atau S3 di Leuven. Kira-kira apa nih yang mendorong Pater untuk menggunakan waktu luang dengan baik, kemudian menerjemahkan beberapa buku penting ini ke dalam bahasa Indonesia, Kakak Pater? Ini bermula, ini Aji, ini akarnya itu dari kecintaan pada buku, Aji. Kecintaan pada buku ya. Jadi kita ingin membaca dan membaca ya. Sehingga saya itu seorang yang gila buku. Itu buku dapat dari mama. Kemudian pendidikan lagi dulu di seminari, kita disuruh betul-betul untuk baca ya. Kita betul ini ya. Dan itu bikin saya itu sangat menyukai buku. Dan motivasi saya untuk menerjemahkan dua buku itu aja, itu sederhana sekali. Sebenarnya itu saya hanya pakai sebagai kegiatan rekreasi. Kegiatan reaksi. Itu filsafat ilmu sosial itu saya terjemahkan di waktu-waktu luang saya, waktu saya kerja sebagai diakon dan imam baru di kantor provinsi SVDND. Paginya saya kerja di kantor provinsi, sorenya saya isi dengan terjemahkan itu, karena saya perlu satu macam rekreasi saya itu aja. Rekreasi saya itu ya, selain dulu pernah main bola juga sempat, tetapi itu yang rekreasi saya, baca itu. Dan sesudah saya baca buku itu, dan saya beli buku itu karena memang tadi seperti saya bilang, saya ini orang sains ya. Jadi yang ilmu, nah ada kata ilmunya itu bikin saya itu macam muncul api itu. Nah, jadi saya pilih buku ini karena itu minat pertama itu. Dan waktu saya baca, saya pikir kenapa saya sendiri yang tahu isi buku ini ya. Pada buku ini bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, karena pertanyaan seperti ini, saya akhirnya putuskan untuk saya pakai waktu luang ini untuk terjemahkan buku ini ya. Saya terjemahkan selama 2 tahun yang filsafat ilmu sosial itu. Dan itu diterbitkan oleh penerbit Dalero, dan saya bilang ke penerbit, saya bilang ini saya terjemahkan sebagai bagian dari rekreasi saya, jadi saya tidak perlu fee sebagai penerjemah, tidak perlu. Yang penting buku ini dikonsumsi oleh khalayak. Itu hal yang sama juga Aji, itu berlaku untuk buku yang Aji pegang itu. Iya, filsafat politik. Filsafat politik itu saya terjemahkan waktu saya studi di Leuven. Tapi buku itu untuk saya agak istimewa. Memang saya baca juga sebagai rekreasi. Dan riset doktorat di Leuven itu sangat menuntut, sangat berat, bisa bikin stres aja ya. Saya awalnya itu saya baca novel ya, bahasa Inggris. Sesudah itu kemudian kadang-kadang dengar musik, kita musik-musik di era Flores juga luar biasa. Itu generasi mereka ciptakan luar biasa musik itu. Saya dengar musik itu sebagai rekreasi. Tetapi kemudian sesudah baca satu novel, saya temukan buku ini di perpustakaan Institut Filsafat. Ya, saya lihat isinya bagus aja. Dan bahasanya tuh bahasa ringan sekali, bahasa kolokwial, bahasa percakapan seperti ini. Aji juga baca, Aji bisa rasa ya. Bahasanya itu bahasa yang sederhana sekali. Dan saya itu merasa baca ini seperti baca satu novel ya Aji ya. Jadi saya pakai ini sebagai bacaan rekreasi saya. Jadi sesudah riset utama pagi, malamnya itu atau waktu luang sore itu saya pakai untuk baca ini sambil rekreasi. Dan itu bukan hanya menyehatkan, tetapi juga saya rasa bahwa riset saya yang utama itu dibantu dengan bacaan-bacaan sampingan aja. Kalau kita baca novel atau baca buku lain yang hubungannya agak jauh dari riset kita, itu tiba-tiba kita dapat semacam api yang membantu kita kembangkan ide itu di riset utama kita punya. Itu macam satu strategi riset juga aja. Nah, jadi saya baca ini sebagai rekreasi, sebagai bagian rekreasi saya 30-45 menit tiap malam ya, selama 1,5 tahun. Nah, kemudian saya bilang, kenapa saya tidak terjemahkan saja? Karena ini saya waktu pulang, adik-adik di Dalero bisa pakai, saya punya saudari sebangsa di Indonesia bisa pakai ini, karena ini buku sangat sederhana
Dan kita perlu ini isi dari buku ini seperti Adi baca itu luar biasa ya, dia punya isinya itu. Itu karena dia bukan hanya menjelaskan apa itu filsafat politik, mengapa perlu, tetapi juga bagaimana ini itu di literatur filsafat politik itu susah kita cari aja. Bagaimana, karena biasanya di filsafat politik itu orang sulit sekali ajarkan bagaimana cara berfilsafat politik, metode itu agak jarang. Biasanya itu dia punya prosedur yang biasa dibuat oleh para filsuf politik itu. Mereka baca mereka ikut kuliah, mereka baca teks filsafat politik, kemudian mereka mulai identifikasi argumen dari filsuf-filsuf politik itu dan cara mereka menalar aja. Dan sudah itu mereka kembangkan sendiri. Sehingga sesudah mereka jadi ahlinya, mereka merasa bahwa metode seperti itu tuh remeh-temeh untuk ditulis ya. Mereka mau tackle isu yang lebih serius. Nah, buku ini itu buku langka untuk literatur filsafat politik bahasa Inggris ini. Jadi saya putuskan saya harus terjemahkan. Nanti saya pikir ini bisa pulang di Indonesia saya bisa pakai sebagai bahan ajar seperti yang sekarang saya pakai sekarang ini ke adik-adik mereka. Tetapi juga teman-teman di Indonesia bisa pakai ini, entah mahasiswa ilmu politik atau filsafat politik bisa pakai, tapi juga kelayak ramah ini. Bukunya buku sangat sederhana. Nah, ini dia punya proses ini 1,5 tahun. Saya terjemahkan, saya bikin perbaiki bahasa poles sekian, sudah itu saya beri ke Gramedia. Saya bilang ke Gramedia, saya bilang kalau bisa buku ini diterbitkan, dan kalau misalnya biaya produksi terlalu mahal, saya punya fee itu tidak usah dibayar. Dan saya carikan donatur untuk membeli hak terjemahan supaya ini bisa diakses oleh saya punya saudari di Indonesia. Sehingga sampai sekarang itu saya masih tetap pegang itu. Saya tidak mau terima fee. Dan saya bilang ya, makanya saya bilang kegembiraan untuk seorang penerjemah itu lihat buku yang diterima itu dibaca oleh orang. Jadi saat Aji bilang saya bawa Aji baca itu saya senang luar biasa, dan saya bilang ini hadiah saya, fee saya itu ini sudah. Saya tidak perlu fee dalam bentuk uang. Siap, gitu, Aji. Siap. Memang ini buku bagus Kakak Pater. Jadi pas saya dapat di awal Januari 2023 nih, pas datang ke toko buku, sebenarnya apa nih? Pertama baru lihat judulnya, pas lihat tambah suka lagi karena yang menerjemahkan juga pastor yang juga ya orang kita lah. Artinya ketertarikan ke filsafat, ke politik sudah ada, dikuatkan lagi. Penerjemahnya ini bukan sembarang-sembarang nih. Orang yang belajar filsafat dari Ledellero, lagi ngambil dokter filsafat politik. Waktu itu sempat searching Kakak Pater di YouTube juga. Tentang setelah membaca filsafat politik ini. Baik Kakak Pater, kita lanjut soal Jonathan Floyd ini, di mana dalam menulis buku filsafat politik apa dan bagaimana, Jonathan Floyd bilang ada 3 aktivitas penting dalam memahami filsafat politik, yaitu analisis, kritik, dan kemudian ordering atau pengurutan, yang kemudian kita bisa memahami filsafat politik pada akhirnya. Kakak Pater bisa, walaupun saya sudah baca, tapi biar pembaca kita, penonton podcast kita agak sedikit memahami sedikit lah, meskipun dia harus baca total buku ini, tapi ketiga aktivitas filsafat politik ini bisa diurai sedikit Kakak Pater. Nah, jadi menurut Floyd itu aktivitas politik, filsafat politik itu ada 3 aja, analisis, kritik, dan pengurutan. Dan kita tidak berarti bahwa kita hanya bikin satu saja, itu kita tidak berfilsafat politik. Tidak, itu bikin satu pun kita sudah berfilsafat politik. Tetapi mau ideal, mau lengkap, itu 3-tiganya. Nah, biasanya yang kita bikin itu pertama dan kedua. Ketiga itu proyek besar yang mungkin S2 atau S3. Karena pengurutan itu macam roles punya itu proyek besar sekali. Tetapi yang bisa kita bikin itu pada tingkat sederhana itu menganalisis dan mengkritik ya. Tapi intinya ada 3 aktivitas itu aja. Menganalisis itu analisis itu artinya kita pecahkan ya. Kita pecahkan. Jadi satu konsep penting dalam filsafat politik, misalnya konsep keadilan sosial, demokrasi, atau misalnya legitimasi, atau juga masalah-masalah yang dibahas dalam filsafat politik, misalnya korupsi, kemudian korupsi, kemudian kemiskinan,
pelanggaran hak asasi manusia itu dalam filsafat politik itu disebut konsep aja. Konsep ya. Nah, dalam analisis kita mencoba memecahkan konsep ini, misalnya konsep demokrasi atau keadilan sosial itu ke dalam bagian-bagian lebih kecil. Sudah itu kita menyusun kembali dan angkat ke tingkat definisi lebih tinggi untuk temukan hal baru. Misalnya demokrasi. Kita berpikir selama ini demokrasi yang elektoral ya, agregatif ya. Jadi demokrasi itu itu konsep besar ya. So kita pecahkan. Misalnya demokrasi itu ternyata ada demokrasi elektoralnya yang ditentukan oleh voting ya, agregatif ya, interest, kepentingan, kemudian kebutuhan orang, kemudian kita putuskan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi kemudian kita temukan bahwa juga ada demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu bukan hanya dia yang menerima voting, tetapi juga mengharuskan bahwa orang yang dikenai oleh kebijakan itu akan dikenai oleh kebijakan yang kita bikin ini itu harus diikut sertakan dalam pembuatan kebijakan, dan itu proses berbicara, menyatakan pendapat, debat itu harus ada sebelum voting dan sesudah voting supaya kita bisa menciptakan keputusan yang lebih baik dan sesudah itu kita bisa kawal. Nah, itu salah satu contoh analisis itu demokrasi yang kita pecahkan atas dua aja. Awalnya sudah ada elektoral, agregatif, sudah itu kita temukan satu lagi yang namanya demokrasi deliberatif ya. Itu yang pertama. Kemudian isu keadilan sosial aja ya. Itu ada keadilan distributif ya. Siapa dapat apa, itu distributif. Tetapi juga ada keadilan itu bukan hanya distributif tapi penghargaan ya. Itu lain lagi. Kemudian kalau dalam ekologi kita akan analisis lagi, ada keadilan ekologis lagi ya. Jadi satu konsep kecil itu kita pecah-pecahkan, terus kita usahakan temukan yang baru, konsep yang baru. Itu analisis saja. Dan bagaimana kita mencari konsep ini? Itu yang pertama, untuk dapatkan konsep yang penting itu pertama kita bisa melihat ke emosi kita aja, perasaan kita, terutama perasaan marah. Ya, karena fokus kita pada satu konsep itu bergantung pada misalnya apa yang ditimbulkan oleh konsep tersebut terhadap kita punya emosi. Misalnya kita lihat orang yang kemiskinan, kita marah, itu artinya engkau punya fokus itu di situ. Engkau fokuskan di situ. Itu yang pertama. Jadi misalnya keadilan sosial itu aja ya, itu kita memutuskan untuk ya saya perhatikan keadilan sosial karena misalnya saya lihat orang miskin, misalnya orang terlantar itu, misalnya pengemis atau orang-orang sakit yang kesulitan ya, itu kita merasa bisa saya kita merasa iba ya, tapi juga bisa merasa marah karena kenapa bisa begini ya. Dan itu mengantar kita untuk fokuskan perhatian kita ke analisis konsep ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita bisa perhatikan bahasa kita. Bahasa itu bisa saja bahasa di media massa atau bahasa yang dipakai oleh masyarakat kita. Itu di dalam bahasa itu tersimpan ideal-ideal hidup yang baik. Itu yang kita perlu perhatikan, kita perlu analisis. Itu analisis saja ya. Yang kedua kritik aja ya. Nah, kritik itu seperti kita bilang bahwa sesudah analisis dan kita majukan satu konsep baru, kita bilang hati-hati, ini ada bahaya konsep ini ya. Jadi kau mesti melangkah dengan hati-hati. Karena konsep ini misalnya dia punya bahaya yang mungkin kalau kita adopsi dan kita praktekkan itu berbahaya untuk bukan kita saja tapi seluruh komunitas politik kita ya. Kritik itu itu yang kita harus mengetahui kelemahan dari satu konsep yang mau kita perhatikan itu ya, atau sedang kita perhatikan. Itu kita bisa melihat, kita melakukan kritik itu dengan cara tuh bisa melihat misalnya dia tidak konsisten. Misalnya pendapat satu filsuf tentang keadilan dia tidak konsisten dengan dia ini, dan aspek lain dari dia punya pikiran ya, dia tidak konsisten. Itu salah satu cara untuk kita tapi intinya adalah bahwa kita melihat itu ada bahaya tersembunyi dari satu konsep yang kalau kita tidak ingatkan sekarang, itu kalau kita adopsi lebih jauh itu bahayanya lebih besar lagi. Jadi kita istilahnya bilang bahwa ini hati-hati, ini ada lampu merah, jadi berhenti pikir baik-baik dulu. Itu kritik aja ya. Kemudian pengurutan.
pengurutan ini biasanya konsep itu kalau sudah kita pecahkan, pecah terus itu kemudian kita tahu bahwa oh ternyata konsep ini itu dibutuhkan oleh komunitas politik kita aja ya. Misalnya kita eh, pecahkan misal konsep demokrasi atau keadilan sosial, sudah itu atau perlindungan ekologi, sudah itu kita melihat bahwa konsep-konsep ini kita perlu formulasikan dalam bentuk prinsip ya, prinsip yang bisa menjadi pegangan untuk kita untuk membuat keputusan atau untuk berpikir lebih lanjut ya aja. Dan prinsip ini misalnya kita taruh prinsip demokrasi misalnya atau prinsip keadilan sosial. Nah, tetapi kita perlu ingat bahwa komunitas kita ini punya sumber daya terbatas saja. Jadi kita tidak bisa golkan semua itu ideal-ideal politik kita itu entah demokrasi atau keadilan sosial itu secara bersamaan dengan kadar yang sama. Itu tidak mungkin karena kita punya sumber daya resources ini manusia maupun kita sumber daya lain itu terbatas. Jadi kita harus bikin prioritas saja ya. Nah, itulah kita harus urutkan mana yang lebih penting dalam situasi ini. Yang lain itu penting, kita beri urutan kedua, ketiga. Nanti mungkin sesudah situasi ini selesai, kita diskusi lagi kira-kira mana yang jadi prioritas pertama. Gitu aja ya. Pengurutannya. Sip. Jadi 3 aktivitas filsafat politik. Jadi meskipun belum baca, tapi dengan dengar penjelasan Kakak Pater tadi, para pemirsa podcast baiknya baca sih biar lebih detail. Kakak Pater, ini di penghujung kesimpulannya Floyd mengatakan bahwa jika sekiranya makin banyak orang memahami filsafat politik, maka dunia akan jauh lebih baik. Ini kesimpulan cukup berani loh. Seakan-akan sangat menggaransi bahwa dunia ini bisa diubah jika orang memahami filsafat politik. Seperti itu Kakak Pater? Saya percaya itu ada benarnya aja ya. Saya percaya itu ada benarnya ya, karena dia punya argumen itu menurut saya cukup meyakinkan. Karena dengan filsafat politik itu kita bisa mendebatkan hal-hal yang menarik minat kita bersama ya. Dan kita dengan berdebat itu kita saling istilahnya kita saling memurnikan satu sama lain ya. Memurnikan ide, memurnikan motivasi, kita mengevaluasi satu sama lain, mengevaluasi ide kita sendiri, ide orang, juga mengevaluasi kemungkinan skenario kebijakan-kebijakan yang akan kita pilih ya. Dari filsafat politik itu memungkinkan kita mencapai keputusan yang lebih baik, dan keputusan yang lebih baik itu bisa menjadi pegangan kita kalau kita implementasikan itu juga bisa lebih baik daripada kita implementasikan hal yang tidak dipikirkan dengan baik ya. Itu guna dari filsafat politik aja. Dan pertanyaan Aji bahwa apakah para politisi perlu belajar filsafat politik, mungkin itu mengharuskan mereka semua masuk ke filsafat politik, itu mungkin tidak fair juga karena mungkin akan melawan minat interest mereka ya. Tapi setidaknya baca buku filsafat politiknya lah ya. Minimal dasar-dasar etika politik itu ada. Siap. Dasar-dasar etika politik itu paling tidak membaca bukunya Frans Banyi Suseno ya. Siap Kakak Pater. Di penghujung pertanyaan terakhir Kakak Pater, ini kami juga bentar lagi akan ada podcast dengan narasumber yang lain, juga penting berkaitan dengan politik. Pertanyaan Kakak Pater, situasi politik terkini kita, kontemporer kita. Ada pemilihan umum 14 Februari, kemudian ada isu kecurangan, kemudian ada pergolakan, ada sidang di Mahkamah Konstitusi, ada perjuangan hak angket. Bagaimana ini semua kalau kita melihat dari fenomena filsafat politik atau ilmu filsafat politik? Ini biasa-biasa saja kah? Atau ini satu yang patut kita hati-hati melewatinya sehingga bangsa kita tetap lurus sebagai yang menjalankan demokrasi? Atau seperti apa nih dalam teori filsafat politik ini, Kak Pat? Situasi Indonesia terkini. Menurut saya Aji, secara pribadi itu keadaan situasi politik kita sekarang itu tidak sedang baik-baik saja ya, tidak sedang baik-baik saja. Saya ingat bahwa tahun 98 itu saya masih S1 di sini, tahun pertama di Ledelero, dan itu kami ikuti dari dekat, kita punya perjuangan untuk bikin Indonesia lebih demokratis, lebih baik, reformasi itu. Dan itu ideal-ideal ditetapkan waktu itu demokrasi, keadilan sosial, anti KKN itu semua
dianggap sebagai ideal yang perlu kita wujudkan di Indonesia yang baru, itu pasca reformasi ya. Dan saya lihat situasi sekarang tuh saya pribadi itu pikir perasaan saya campur aduk aja, ya. Ada sedih, ada marah, karena kalau benar apa yang saya baca dan saya dengar tentang kecurangan, tentang penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga misalnya, itu kalau benar itu pelanggaran, menurut saya memang berat ya, pelanggaran etika yang berat. Dan saya merasa baik bahwa keputusan untuk pengajuan itu ke pengadilan itu dibuat ya. Soal bahwa untuk saya itu bukan berarti kita membalikan hasilnya. Kalau memang hasilnya itu memang kenyataan di lapangan, setelah misalnya kecurangan itu dibuktikan dan ternyata sudah dihitung ulang misalnya, dan ternyata yang pemenang yang hasil sekarang itu seperti itu tidak berubah, tidak apa-apa, fair. Yang penting bahwa prosesnya itu bersih, adil ya, jujur. Prosesnya itu yang penting aja. Sehingga sidang ini untuk saya mungkin hasilnya itu tidak seperti yang orang-orang yang berjuang dulu masa reformasi itu impikan ya. Tetapi minimal dia membuat kita warga negara ini tahu bahwa ada pelanggaran-pelanggaran serius yang kita tidak bisa biarkan tanpa proses pengadilan ya. Kita tidak, karena kalau misalnya dibiarkan itu akan terulang kembali. Jadi kita menciptakan presiden yang buruk, karena orang yang kemudian akan bilang kali lalu ada keputusan pengadilannya, kita biarkan. Kan dari sistem presiden begitu, yang ke depan juga itu orang akan bikin yang sama. Dan bagaimana kalau yang sama itu yang pimpinan pada periode ke depan itu lebih buruk lagi ya, habislah kita ini. Itu yang saya pikirkan. Menurut saya itu aja ya. Dan saya berpikir bahwa proses ini sekalipun hasil akhirnya itu tidak merubah hasil pemilu, tetapi kita perlu belajar tunjukkan bahwa ini ada hal yang salah dan jangan diulang lagi. Karena dalam buku yang Jonathan Floyd tulis itu aja, dia juga mengutip itu Santayana, filsuf itu, dia bilang orang dan negara yang tidak merefleksikan kesalahannya itu akan terkutuk untuk mengulang kesalahan yang sama ke depan. Jadi saya pikir proses ini perlu dibuat aja. Ya. Aduh, terima kasih Kak Pater. Jadi kita bisa simpulkan bahwa situasi Indonesia terkini tidak baik-baik saja, tapi kita harus menempuh itu, melalui itu untuk proses pelajaran supaya tidak terulang di masa depan. Luar biasa percakapan dengan Kakak Bastian Limahekin SPD, Doktor Filsafat Politik Lingkungan Hidup dari Leuven, yang sekarang menjadi dosen dan peneliti pada IFTK Delaro, seorang pastor SPD kelahiran Larantuka 18 November 1975, masih muda dan saat ini kemudian menjadi pengajar bagi adik-adik kita yang menekuni filsafat di IFTK Delaro. Terima kasih banyak Kakak Pater. Kami berharap di masa depan masih kami diberikan ruang untuk kita kembali berdiskusi tentang politik, tentang isu ekologis. Tadi masih banyak hal sebenarnya Kakak Pater, tapi karena keterbatasan waktu kami selesaikan di episode kali ini Kakak Pater ya. Mau ada closing statement boleh Kakak Pater? Saya hanya menutup dan mengucapkan terima kasih kepada Aji Nando untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kualitasnya sama seperti yang saya dapatkan waktu ujian disertasi saya ya. Waduh, tersangka. Pertanyaan kualitasnya luar biasa bagus. Dan untuk ilmu yang saya dalami ini, disiplin baru ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa cerdasnya. Terima kasih banyak, saya senang kita bisa diskusi. Dan terima kasih sudah undang saya untuk berbagi pengalaman, berbagi gagasan dengan saudara-saudari kita yang lain. Terima kasih banyak Kak Haji Nando. Semoga sehat, semoga diberkati selalu. Amin. Terima kasih banyak Kakak Pater. Terima kasih. Salam ke Ledalero IFTK, kampus yang menghasilkan cukup banyak pastor, beberapa uskup, dan cukup banyak awam-awam berkualitas.
Di antaranya salah satu tim atau 2 orang tim kami di podcast Orang Kita. Bukan termasuk saya nggak sampai IFTK Ledelero. Baik Kakak Pater, terima kasih banyak. Demikian podcast Orang Kita bersama Dr. Pater Bastian Limaikin SPD, dosen dan peneliti IFTK Ledelero. Salam manis untuk Purba Mora tercinta.